mana ya. Untuk memahaminya seperti apa ya, pahami aja bahwa udara yang kita hirup di sini dengan yang dihirup orang-orang di sedunia itu, belahan dunia lain, sama udaranya gitu. Udaranya sama-sama sebagai untuk mendekati pemahaman ya gitu. Kemudian apa yang berkaitan dengan tauhid? Oh iya, tambahan ya. Jadi untuk bisa bertauhid itu tidak bisa sebenarnya di awal itu langsung dijos, digeber literasi, itu nggak bisa. Makanya itu dulu Nabi Muhammad itu untuk memahami atau masuk kepada dimensi ketuhanan itu sampai ares lah ya, peristiwa Miraj itu puncaknya kan, bertemu Tuhan gitu ya kan. Itu tidak pakai literasi ya, Nabi Muhammad sendiri ya al ummi kan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan gitu. Jadi mengandalkan apa Nabi Muhammad? Iya, itu Allah menunjukkan bahwa kalau pakai literasi, sedangkan literasi saat itu sudah ada di zaman itu. Jadi kalau mengandalkan literasi nggak bakal ketemu gitu loh maksudnya. Tapi pakai cara pemberdayaan ruhani gitu. Nah itu napak tilas dari cara belajarnya Nabi Muhammad. Ternyata di zaman ini di zaman ini pun ada cara seperti itu, sesuai dengan existing zamannya gitu. Sebab ya teknologi itu ya diperbarui terus kan. Tarekat itu kan teknologi, itu salah satu artinya kan. Selain arti jalan ya arti sebagai arti teknologi, tarekat itu terupgrade terus sesuai dengan situasi dan kondisi zaman gitu. Jadi apa, bisa jadi syariat dalam bertarekatnya itu agak lebih mudah dibanding zaman Nabi Muhammad gitu. Kalau kata guru saya, Nabi Muhammad dari peristiwa di Gua Hiro-nya itu butuh waktu 13 tahun sampai bisa bermakrifat atau bertauhid dengan sempurna ya. Di zaman ini tidak perlu sampai selama itu, asal adaptasinya juga mutlak gitu. Nah itu demikian kata guru saya. Apakah melibatkan literasi di situ? Seolah-olah kayak ada, yaitu ketika Nabi Muhammad setelah peristiwa di Gua Hiro diajak oleh istrinya untuk ketemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupunya Siti Khadijah ya, itu istrinya Nabi ya. Siapa ini Waraqah bin Naufal? Ini disclaimer lah bahasanya ya, sedikit melebar ya. Pengingat ulang gitu ya. Ya, Waraqah bin Naufal ini kalau ditelusuri adalah seorang khalifah dari kalangan Nasrani. Bukan khalifah sebagai pemimpin presiden, seperti presiden, bukan. Tapi khalifah sebagai pemimpin ruhani, gampangnya begitu. Malah ada ulama-ulama kan yang bilang Waraqah bin Naufal ini setingkat nabi gitu ya. Kalau seru pokoknya ya. Tapi kenapa disebut masa fatrah saat itu? Wah, dulu saya sempat bingung tuh. Kan wa ma kunna mu'adzibin, di ayat Qur'annya nih, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula kan gitu, itu berkenaan dengan masa fatrah kan. Maksud tidak ada kenabian di situ. Dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad nggak ada nabi yang diutus. Jadi itu zaman fatrah, masa kosong kenabian. Orang-orangnya katanya masuk surga semua gitu, yang nggak sampai
ajaran tauhid kan begitu katanya tuh, itu rancu lagi. Ternyata fatrah itu nggak berarti kosong, lemah aja tuh. Lemah maksudnya ketersambungan, ada orang yang tersambung kepada kodim itu, kepada maha kodim yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada. Itu buktinya Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal untuk bertanya tentang literasi. Apa yang aku alami ini, aku bertemu ini di Gua Hiro, kemudian aku disuruh ikro gitu kan. Apa itu, kenapa begitu, dan lain-lain pertanyaannya kan. Ya, jawabannya ya sesuai dengan literasi yang dipunya oleh Waraqah bin Naufal. Tapi sampai batas itu saja. Nggak lama Waraqah bin Naufal kan karena sudah sepuh, nggak lama wafat. Sudah tidak ada literasi lagi. Itu hanya mencocokkannya. Awalnya praktek dulu Nabi Muhammad tuh, baru melihat literasi gitu. Dan sebelum praktek di Gua Hiro itu Nabi Muhammad ya merenung, menggunakan akalnya untuk masuk praktek alam kodim di dalam Gua Hiro. Kemudian baru dicocokkan dengan literasi. Apakah literasinya itu Quran? Ya bukan. Nabi Muhammad aja baru menerima wahyu pertama, Iqra kan gitu. Ya seperti itu, sedikit tambahan ya. Ya kembali ke laptop ya. Jadi apa itu yang dimaksud tauhid ya? Napak tilasnya Nabi Muhammad itu menuhankan Allah. Udah itu aja. Napak tilasnya kita tiru. Ilmunya itu masih ada sampai sekarang. Polanya itu masih ada, napak tilasnya itu. Saya menemukannya di dalam tarekat Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara.